Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita sudah masuk minggu keempat ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan virtual cloud network. Nah, kemarin sepertinya ada yang nanya juga ya, Dito atau siapa yang gimana kalau mau open pod gitu. Nanti sebenarnya itu hari ini akan kita diskusikan materinya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, artinya sudah mungkin nanti kalau misalnya sebelumnya sudah berhasil hari ini nanti ya gampang ya tinggal buat dokumentasinya yang lebih detail. Oke, ini saya eh, nah saya coba share screen dulu. Sudah bisa dilihat screen saya? Oke. Ini yang join 23. Masih ada beberapa ini yang belum join. Ya, baik kita mulai saja ya, biar nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk praktikumnya. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kita hari ini akan belajar terkait dengan eh, seperti apa sih virtual network di cloud ya. Karena sebenarnya teknik ini ya sering kita gunakan juga di apa sebuah infrastruktur yang konvensional, tetapi biasanya ini yang dilakukan ini oleh orang-orang administrator jaringan ya. Karena infrastruktur jadi biasanya orang-orang jaringan yang melakukan ini. Tapi nggak masalah, apa yang penting kita ya harus tahu lah konsep dasarnya gimana, apa mappingnya dan segmentasinya, IP-nya seperti apa. Nah ini nanti yang akan kita diskusikan yaitu terkait dengan layanannya, layanan Oracle Cloud, kemudian komponen-komponen apa saja yang terdapat di network ya dalam hal ini di cloud, dan nanti kita juga akan melihat tentang availability domain ya dan virtual cloud network itu sendiri. Kemudian setelah apa mengikuti pertemuan ini nanti diharapkan rekan-rekan tahu atau paham layan apa infrastruktur yang layanan cloud-nya kaitannya dengan network, kemudian bisa mengaktifkan port 80. Port 80 buat apa? Ada yang tahu? Biasanya defaultnya? Ya, defaultnya apa sih ya atau HTTP ya. Ya walaupun kita terserah nanti bisa di setting berapapun ya, tapi defaultnya 80. Kalau misalnya punya 80 di belakang HTTP bla 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 tidak perlu dikasih titik dua bisa. Tapi kalau misalnya nanti selain 80 berarti harus dikasih portnya berapa secara implisit atau secara spesifik. Kemudian mampu memasang apa saja di server gitu ya. Kemarin kemarin sepertinya ada juga yang sudah memasang ini dan mengkonfigurasi IP tables-nya. IP tables ini nanti IP-IP mana yang dia bisa apa request, yang bisa incoming dari device tertentu. Nah, ini nanti komponen-komponen yang akan kita diskusikan dari virtual cloud network sampai dengan DHCP option. Kalau kita misalkan mau setting IP secara dari mesin,
dari software yang setting nanti bisa menggunakan DHCP ya. Oke. Nah, sebenarnya dasarnya gini ya, sama seperti kita bermain di ini, misalkan di virtual block ya, atau di sebuah virtualisasi di lokal. Nah, agar bisa kita terhubung, tentunya kita harus setting dulu nih IP-nya. Kadang antara host itu PC kita ya, misalkan laptop kita yang terinstall, yang menjalankan virtualnya. Nah, ini kalau di ping itu nggak bisa langsung reply. Nah, ini kalau di check connection atau di ping, dia tidak bisa langsung reply. Harus dikonfigurasi networknya dulu, biar antara host atau laptop kita atau yang menginstal 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 virtualnya, yang menjalankan menjalankan guest-nya. Ini kalau host itu ya laptop kita, kemudian guest-nya atau tamunya ini yang dijalankan. Nah, ini tidak bisa langsung terhubung, kita harus melakukan konfigurasi networknya. Sama halnya seperti di Oracle. Jadi kita bisa banyak ya. Ini bisa banyak, kemudian ini kita coba beri hubungan ke sini juga sangat memungkinkan. Dan ini saling terhubung ke sini juga sangat memungkinkan. Sarannya tadi dia harus dikonfigurasi. Nah, sama ya, di sini berarti nanti akan ada firewall. Firewall itu ya namanya firewall ya, berarti dia pintu gerbang untuk mengizinkan atau menolak akses masuk ke dalam jaringan atau network dari sebuah dari workstation atau dari jaringan kita lah. Artinya ini sebagai pintu gerbang. Jadi ketika ada request yang masuk, nah dia harus difilter dulu nih di firewall ini, agar tidak sembarangan semua bisa masuk. Nah, dan jenis gateway komunikasi tertentu yang dapat dipilih untuk digunakan. Iya, artinya ya jenis-jenis yang modelnya sama untuk melakukan filtering akses atau jalur atau lalu lintas jaringan yang mau ke tempatnya kita. Nah, virtual cloud network ini nanti dia ada di satu region ya, atau satu wilayah di namanya Oracle Cloud Infrastructure. Ini nanti adalah fasilitasnya. Di sini mencangkup ya ada EPI versi 6 atau EPI versi 4 dan 6 ketika diaktifkan. Tapi defaultnya yaitu menggunakan versi 6. Untuk nanti mungkin bisa bisa lebih detail nanti akan ada di sini. Nah, kita tahu ya kemarin ketika kita ketika kita sudah selesai membuat instance, nanti akan ada informasinya ya. IP public-nya berapa, IP private-nya berapa, juga ada domainnya. Itu ada domainnya. Nah, IP public ini yang bisa kita akses dari luar. Nah, sementara IP private ini ya nanti kalau kita buat satu instance lagi, nah ini berarti ada di daerah IP private. Gitu. Jadi kalau misalkan IP private ini ya nggak bisa diakses dari laptopnya kita, dari luar itu nggak bisa. Hanya bisa diakses dari ya regionnya ini. Gitu. Itu terkait VCN. Ini kira-kira hampir mirip ya seperti ini konsepnya. Ini konsepnya seperti ini tadi, ketika sama halnya ketika kita membuat sebuah infrastruktur yang manual konvensional, atau gampangnya ketika kita membuat virtualisasi di local host ya, di laptop kita menggunakan VMware atau menggunakan VirtualBox dan paralel dan yang sejenisnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini ada namanya komponen subnet ya. Ada subnet. Nah, subnet ini untuk apa? Subnet ini sebenarnya agar nanti IP-nya itu bisa lebih banyak lagi ya.
Jadi bisa bisa misalkan biasanya kalau kita eh, apa di virtual cloud network nanti dia ada IP public yang satu, kemudian nanti dia akan ada subnet-subnetnya atau sub-subnya. Misalkan di sini ada sekian, tapi sekian. Nah, ini kan banyak lagi nih. IP-nya ini akan banyak di sini. Berarti ya eh, ada 255 kali 3 ya. Di sini kan maksimum 255, di sini 255, sini 255. Dikurang satu nanti buat gateway. Nah, itu misalkan kemudian ada lagi misalkan yang ada di segmen sekian misalkan, ya bisa. Atau ini ya yang eh, versi 6. Nah, itu contohnya. Nah, sebenarnya subnet ini berisi virtual network interface card yang ditonton ke dalam instan. Nah, ini nanti mungkin bisa dicoba ya ketika praktikum untuk mencoba subnet ini gitu. Nah, ini dari subnet ini itu biasanya ya tadi ya terdiri dari IP4 versi 4 atau versi 6 ya, agar yang jelas ini tidak boleh tumpang tindih maksudnya di sini kalau di sini segmennya 10.00.24 ya berarti nanti ya semua yang ada di segmen ini ada di segmen 2024 itu berarti satu subnet atau satu segmen. Begitu juga yang ini gitu. Kalau ini lebih lebih luas ya, kalau yang ini ya. Ini lebih luas. Kalau ini nanti ya spesifik berarti ini yang segmen yang ketiganya ini ya satu lainnya ini boleh antara nol sampai 255. Yang ini juga sama 0 sampai 255 gitu. Itu terkait dengan subnet. Sehingga dengan adanya subnet ini nanti untuk pengorganisasiannya kita bisa jauh lebih luas atau lebih banyak lagi. Nah, sementara untuk yang terkait dengan virtual network interface card karena tadi isinya dari subnet ini adalah ini ya virtual network interface cardnya ya cardnya. Ini tadi ya melekat pada sebuah instance, dia akan apa? Yang tujuannya nanti untuk mengaktifkan koneksi virtual cloud network subnet ya dengan artinya sebenarnya isinya dari sebuah subnet di virtual cloud network ya nanti karena adanya sebuah VNIC ini. Nah, modelnya adalah dia VNC ini nanti dia akan terhubung ke dalam sebuah instance, dia terhubung ke situ eh, dengan sebuah endpoint ya atau sebuah request baik itu dari dalam ataupun dari luar luar network ini tadi. Jadi ya bisa saja nanti ini tidak hanya dari dalam atau tidak hanya terisolasi dari dalam aja, tetapi nanti ketika ada request dari luar juga bisa. Ya tentunya kalau request dari luar tidak semua ya harus difilter dengan atau di whitelist request dari mana saja yang bisa masuk ke dalam VNIC ini. Nah, ini ketika eh, nah ini dibuat ketika kita membuat instance. Jadi ketika nanti kita membuat instance, kita sudah milih sistem operasinya apa, RAM-nya berapa, CPU yang digunakan gimana. Kalau sudah, otomatis nanti kita bisa membuat create dan ketika kita buat create nanti dia akan terbentuk ya sebuah virtual network interface card-nya ini. Nah, terus ini ada namanya IP private ya. IP private tadi kita tahu bahwa ketika kita membuat sebuah instance,
nanti akan ada dua IP yang terbentuk. Ya, ada IP yang terbentuk. Yang selama ini kita manfaatkan itu adalah IP publiknya. Nah, dengan IP publik ini ya kita bisa mengakses instance yang telah kita buat. Gitu ya. Ini kita nanti akan dibentuk, akan dibuatkan sebuah IP publik. IP publik ini nanti ya digunakan kita untuk melakukan akses ya, akan melakukan akses di sana. Nah, ini kita nanti bisa bisa ngakses, bisa nge-remote ke sini menggunakan IP publik ya, tentunya mekanismenya dengan menggunakan ini ya, private key ya. Dengan private key yang terbentuk nanti kita bisa SSH, karena nah SSH ini sekali lagi SSH itu port yang default, port yang tidak perlu dikonfigurasi tetapi sudah secara otomatis nanti akan dibuka. Terus apakah harus portnya dua-dua? Ya enggak, ini bisa diganti port yang lain. Kenapa dua-dua? Itu ya port bawaan. Kalau mau mengubah ya di SSH config-nya. Jadi biar tidak lazim ya, karena ya kita tahu untuk ngecek SSH-nya kebuka atau enggak ya paling gampang dengan menggunakan telnet ya. Telnet IP-nya berapa? Portnya dua-dua. Nah, ini kebuka enggak? Kalau replay berarti kebuka, kalau kalau enggak ya enggak replay. Tapi kalau sebaiknya sih best praktiknya itu ya port yang default seperti ini diubah itu ya, biar tidak menjadi bahan percobaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ya ini alamat private IP ini dia biasanya ini ya IP versi 4 ya. Ini biasa apa ya, berisi ini ya nama host atau DNS. Nah, sementara yang IP private ini ya digunakan ketika kita mau misalkan membuat instan yang dalam satu region. Nanti kita bisa melakukan konfigurasi biar nanti dia ya hanya bisa berkomunikasi antar instan ini yang dalam satu region. Ini menggunakan IP private ya. Jangan antara instan 1 instan 2 kok menggunakan IP public. Kemudian yang instan ini ya ini harus dibatasi. Harus dibatasi, misalkan ini instan 1, ini 2. Ini otomatis ketika nanti membuat dua instan ini nanti dia punya private IP semua ya, private IP. Nah, misalkan ini biasanya isinya misalkan di sini itu app, kemudian yang kedua ini adalah database-nya itu ya. Soalnya kedua database-nya. Yang database sekali lagi ini harus terisolir dari dunia luar yang bisa komunikasi dari aplikasi saja. Nah, berarti ini kan komunikasinya ini best praktiknya adalah dia menggunakan IP private di sini. Ini menggunakan IP private, tidak publiknya itu enggak, jangan diekspos ya, jangan dibuka gitu ibaratnya. Itu seperti kalau misalkan mau remote ya dari sini dulu baru ke sini mau ngakses. Nah, ini salah satu penggunaannya. Kemudian tadi setiap VNIC tadi virtual network interface card ini dia punya satu primer, IP primer, dan dia bisa menambahkan IP sekunder ya, dan dia bisa menambahkan menghapus IP sekundernya. Tapi kalau yang primer tentunya tidak dihapus gitu. Nah, nah ini tadi ya, bahwa IP yang utama tadi, yang IP private-nya tadi, dia akan ada terus ketika kita membuat sebuah instance, dan ini ya tentunya tidak bisa dihapus untuk ya untuk alasan tertentu ya. Ini nggak dihapus primernya. Mungkin saya continue recordnya. Nah,
tadi sebenarnya ini ya, untuk IP private ini tadi kepentingannya tadi ketika kita membuat beberapa instance, ya ini sebaiknya ya misalkan nanti akan dipisah-pisah akan banyak aplikasi, ya ini satu aplikasi yang dia punya IP private sendiri, kemudian nanti aplikasi yang lain misalkan ada lagi yang dalam satu region atau dalam satu apa wilayah yang terisolasi, ya nanti konsepnya seperti itu penggunaannya. Nah, sementara kita tahu selain dalam sebuah instance itu ada IP private, kemudian ada IP public yang selama ini rekan-rekan gunakan untuk mengakses itu menggunakan IP public, gitu ya, menggunakan IP public. Eh di ins Dito yang di instant itu ada DNS bawaan nggak ya? Kalau kita membuat instant, Heeh. Iya, harusnya sih ada sih. Kalau di AWS, saya ya belum ngecek detail yang DNS di ini di Oracle-nya. Harusnya sih ada ya, harusnya. Itu kan fitur yang standar, yang normal. Kalau di AWS itu ada. Tapi ya panjang sekali namanya DNS-nya. Oke, saya tak coba cek deh. Nah, tetapi jangan khawatir ya. Kalau walaupun panjang di situ kan kita di situ sebenarnya sudah ada ininya ya, sudah ada API publiknya. Kalau misalkan nanti biar lebih ringkas lagi, ya kita harus buat ininya, buat kita beli domain, kemudian nanti di forwardkan di IP publiknya kita, insan kita. Nanti kita bisa sesuaikan itu. Itu caranya mungkin seperti itu, biar lebih simple. Misalkan di subdomain kan juga nggak masalah. Yang penting kita sudah punya IP publiknya. Nah, ini kalau IP public ya tadi ya, artinya ya yang nanti ini otomatis nanti terbuat ketika kita ini buat instan. Nah, kalau di Oracle itu bagusnya ketika dia instance-nya itu di restart, dia masih tetap ya IP publiknya. Kalau di AWS itu dia berubah IP publiknya. Nah, itu salah satu ininya, salah satu mungkin eh, apa ya, fitur yang menurut saya sih jauh lebih baik ya. Kita ketika nanti di restart tidak perlu ingat-ingat IP public lagi. Kita tidak perlu eh, apa mengkonfigurasi aplikasikannya kita. Bayangkan kalau misalkan kita nanti aplikasinya menggunakan API public ya, konfigurasinya ya nanti harus diubah lagi tujuannya, destinationnya kemana gitu. Itu ketika ketika Oracle ya. Tapi kalau ketika menggunakan AWS, kalau Oracle enggak, dia selama tidak diterminate, dia tidak dihapus instannya, IP publiknya masih tetap. Jadi yang selama ini digunakan ini menggunakan IP public. Oke, ini terkait IP public. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kalau disingkat akronim DRG ya, atau Dynamic Routing Gateway. Sebenarnya ini opsional. Ini opsional ketika kita bermain-main dengan virtual cloud network. Nah, sebenarnya ini nanti digunakan untuk untuk lalu lintas atau komunikasi antar IP private tadi, jaringan lokal kita. Sebenarnya kalau misalkan tidak di routing tapi sudah diarahkan yang dia dalam satu segmen, nggak masalah ya. Ini nggak masalah karena sifatnya sih opsional. Tetapi kalau nanti ada rule khusus atau ada konfigurasi yang spesifik yang dia case-nya khusus gitu, boleh memanfaatkan dynamic routing ini. Sebenarnya ini untuk memberitahu, oh API ini
nanti dia bisa connect sini ke sini ke sini kayak gitu. Nah, contohnya misalkan ini ya, eh, kita bisa memanfaatkan ini di jaringan lokal kita untuk membuat koneksi melalui site to site VPN. Nah, ini berarti kalau misalkan ini karena dia terisolasi, maka menggunakan virtual private network atau bisa menggunakan Oracle Cloud Interface, yaitu Fast Connect. Ini nanti layanan dari ini ya, lain dari Oracle. Nah, sehingga ini lalu lintas yang di jaringan kita nanti ya tentunya akan lebih terisolasi, akan lebih secure. Dunia luar itu tidak bisa mudah untuk mengakses lalu lintas network yang kita definisikan. Ini fungsi atau dari dynamic routing gateway. Kemudian selanjutnya itu ada istilahnya service gateway ya. Ini ada service gateway. Nah, ini masih sama ya, statusnya kayak seperti yang sebelumnya, bahwa sifatnya opsional. Di sini sifatnya opsional kalau kita mau bermain-main dengan virtual cloud network. Nah, penggunaannya ini tujuannya adalah untuk hampir mirip ya. Dia di sini untuk lalu lintas jaringan network kita yang VGN tadi dengan layanan Oracle Service Network. Di sini misalkan dulu kan kita sudah tahu ya bahwa ada yang compute, ada yang untuk object storage, kemudian ada autonomous database gitu ya untuk Oracle-nya. Ini nanti bisa menggunakan service gateway ini. Jadi misalkan kita membuat beberapa instance, misalkan di sini ini yang sifatnya compute, kemudian nanti ada dia autonomous database. Ini layanan ya, ini layanan. Kalau compute tadi spesifik ke server atau sebuah komputer yang ada di cloud. Tapi kalau yang ini lebih ke layanan untuk storage, misalkan ya storage banyak. Storage kalau di AWS itu ada S3 ya. Kalau ini object storage-nya Oracle. Artinya intinya satu, untuk menyimpan data gitu aja. Untuk menyimpan data. Data disebut data apa? Ya data-data file, misalkan ketika kita membuat sebuah website yang uploadnya itu tidak yang tujuannya itu bukan langsung di server aplikasinya, tapi nanti bisa diarahkan ke object storage-nya misalkan. Gitu misalkan contohnya. Jadi nanti server aplikasinya itu tidak penuh nih untuk data-data hasil upload gitu. Tapi nanti diarahkan di object storage. Atau juga misalkan file-file resource yang dia sifatnya statik gitu ya, gambar yang dia tampil terus misalkan. Nah, itu boleh ngambilnya dari sini, dari object storage tadi. Nah, kemudian di sini kan tadi ya, dia layanan infrastruktur yang nanti dikaitkan dengan object storage atau autonomous database. Nah, autonomous database misalkan di sini. Nah, ini nanti ada namanya service gateway-nya di sini. Service gateway-nya di sini. Jadi lalu lintasnya dia diarahkan oleh service gateway. Ini tadi untuk object storage-nya, kemudian yang ini adalah autonomous database-nya. Jadi kalau misalkan nanti mau berkomunikasi aplikasinya ya lewat service gateway-nya. Ini ke sini. Nah, itu untuk manfaatnya. Di sini contohnya di sini misalkan ada sistem database di subnet pribadi di VPN, Anda dapat mencadangkan data ke object storage ya. Nah, ini contohnya tadi. Jadi karena ini misalkan dalam satu region, dalam satu wilayah isolasi, nanti tidak perlu butuh IP publiknya, tapi masing-masing di sini nanti ini butuh IP private-nya. Itu terkait dengan
service gateway. Ini karena masih dalam satu region ya nggak perlu nggak perlu nggak perlu lewat akses internet dulu ke IP public itu enggak. Yang di IP public ini aplikasinya saja. Ke belakangnya di 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 bawahnya aplikasi ini itu enggak diekspos keluar. Itu terkait service gateway. Nah, kemudian ada di istilahnya yaitu banyak ya istilahnya ya. Tapi ya opsional, nggak harus digunakan. Tapi kalau IP private public subnet itu digunakan, sering digunakan. Ada namanya local peering gateway di sini atau LPG, LPG. Nah, di sini atau sering disebut dengan router virtual ya, yang bisa ditambahkan ke jaringan virtual cloud network kita. Sama halnya ketika uh, hal, kalau yang di hardware secara fisik ya router. Tapi kalau misalkan yang di virtual cloud network ya dia sifatnya virtual. Nah, ini memungkinkan dia akan mengkaitkan VCN yang satu dengan VCN yang lain di wilayah yang sama. Jadi jangkauannya ini lebih luas ya. Dalam satu VCN ini nanti akan bisa terdapat banyak instan, banyak layanan-layanan. Ini misalkan satu VCN. Nah, ini misalkan di sini akan banyak instan, banyak yang layan. Nah, nanti akan ada lagi VCN lagi di sini yang dia juga sama statusnya. Di sini banyak layanan di sana. Nah, kemudian kita tahu ya, kita tidak sembarangan untuk mengekspos IP publik yang kita punya. Itu kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan, artinya yang di dalamnya ada informasi-informasi yang sensitif kayak database, kemudian tadi object storage yang menyimpan resource-resource yang dibutuhkan aplikasi. Seperti itu sebaiknya jangan diekspos keluar. Nah, untuk menghubungkan VCN ini antar VCN, Virtual Cloud Network, biar tetap terisolasi bisa menggunakan namanya LPG atau router virtual. Di sini ada LPG. Ini yang menjembatani kedua network ini. Nah, ini di sini dia yang menjembatani ini gitu. Jadi syaratnya tadi ya, dia masih dalam satu region, satu wilayah. Nah, gini. Ini misalkan contohnya misalkan sekarang Polinema kan punya kampus pusatnya memang di sini ya. Tapi punya PSDKU ya. PSDKU di Kediri ya, di Kediri. Nah, contohnya tadi misalkan yang pusat ini menggunakan VCN yang sini agar yang Kediri, tapi kayaknya sekarang nggak tahu realisasinya apakah sudah terintegrate belum atau Kediri punya sendiri. Nah, di sini ini juga dia punya yang Kediri di sini atau anak perusahaannya misalkan ya. Nanti dia punya VCN tersendiri agar dia bisa terhubung. Nah, ini baiknya sih nggak menggunakan IP public, dia menggunakan tetap menggunakan IP private gitu. Nah, ini penggunaan dari LPG atau virtual router. Oke, sampai sini mungkin ada yang dibingungkan. Ini masih teori nih, masih banyak teori, nanti mungkin bisa mencoba-cobanya di pas pas sesi hand on ya atau sesi praktikum gitu.
Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Putri, ada yang mau ditanyakan Putri? Belum, aman? Iya, memang kalau belum nyoba itu ya masih bingung apa yang harus ditanyakan ya. Oke. Oke. Nah, ini ada namanya RPC ya. RPC ini bukan remote procedure call, tapi di sini adalah remote peering connection. Kan ada ya, kalau kita aplikasi konsepnya menggunakan RPC, tapi yang dimaksud RPC di sini itu bukan remote procedure call, tapi remote peering connection. Nah, ini ini dia fitur yang lebih luas lagi dari virtual router tadi ya. Kalau router dia apa masih dalam satu region atau satu wilayah. Kalau ini jangkauannya lebih luas lagi. Beda wilayah ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Misalkan ini regionnya Asia Tenggara misalkan. Kemudian region yang satu eh, Amerika mana gitu ya, kan regionnya kan gitu ya, ada yang Amerika Asia Tenggara, ada yang lain-lain gitu-gitu. Nah ini kan sudah beda region, nanti ketika menggunakan remote peering connection ini nanti masih bisa dimungkinkan kayak gitu. Ini bedanya dengan yang kalau yang virtual router itu masih dalam satu wilayah. Kalau yang RPC ini remote peering connection ini berarti beda wilayah. Tujuannya sama ya tadi biar dia terisolasi. Nah, selanjutnya ada namanya ini oke, ada namanya router tables. Nah, sebenarnya router tables ini ya sesuai dengan namanya ya. Tables itu berarti nanti di dalamnya ada informasi-informasi dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau kalau virtual table di sini ini digunakan untuk apa ya? Mendefinisikan lalu lintas di subnetnya kita di luar dari VGN. Artinya eh, misalkan nanti ada kita punya VGN agar VGN yang lain bisa bisa berkomunikasi. Nah, ini kita butuh router tables ya. Jadi harus didefinisikan. Oh, ini source-nya dari IP berapa, ininya berapa, harus di routingkan. Caranya yaitu melalui ini ya, gateway yang telah dikonfigurasi. Nah, defaultnya ini tidak ada, defaultnya tidak ada. Kalau misalkan kita eh, ada kebutuhan untuk menghubungkan virtual cloud network, ya nanti menggunakan router root tables, bukan router ya, root tapi root tables ini. Nah ini tadi kita bisa dikonfigurasi. Seperti ya sama ya, ketika kita mainan router seperti itu, ya nanti harus dikonfigurasi ininya, dikasih list IP yang dari luar, dia masuknya ke mana dan segala macamnya gitu. Nah, ini kemudian ini yang paling penting ya ketika kita bermain-main di apa network ya, walaupun walaupun ketika kita sudah tidak mengekspos IP public apa insen kita dari luar dan dia misalkan IP publiknya itu tidak diekspos,
Ya tapi tetap ya namanya juga sebuah infrastruktur atau sebuah sistem, nanti memungkinkan ada kebocoran atau memungkinkan eh, ada security yang ini ya terbuka gitu. Nah, di sini ini ada namanya security rule di VCN. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengatur jalur atau lalu lintas masuk dan keluarnya ya. Nanti dari sini baik itu protokolnya atau portnya tadi. Oh misalkan yang HTTP. HTTP ini portnya diganti saja dan dia hanya bisa diakses dari subnet sekian, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang SSH-nya itu spesifik API ini gitu. Ini bisa sampai seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita mau konfigurasi sebuah eh, SSH, SSH, SSH berarti kan punya TCP IP dia adanya 222. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk segmennya atau CEDR-nya yaitu 000, berarti kalau seperti ini konfignya nanti dia bisa diakses dari semua IP karena 0000 gitu ya. Nah, terkadang ketika kita membuat sebuah aplikasi yang dia modelnya aplikasi server ya, aplikasi server kan berarti biasanya harus mendefinisikan dia itu di server mana, portnya berapa. Biasanya kan ada konfigurasi seperti itu. Nah, kalau kita mencoba biasanya socket sih yang seperti ini yang pasti ada definisi seperti ini ya, atau web service lah. Nah, servernya biasanya kita lupa ya, tetap sumbernya localhost. Walaupun tujuannya kalau di server itu dia localhost atau dikasih IP 127.0.0.0, nah nanti dia itu tidak bisa diakses karena kalau di localhost di telnet atau dicoba request bisa, tapi kalau di luar nggak bisa. Nah, masalahnya biasanya di sini ya. Jadi aplikasi kita settingnya itu ya localhost. Itu dari aplikasi bukan dari VCN-nya. Nah, biasanya sih nanti di aplikasi itu layer aplikasi nanti berarti IP-nya 00000. Jadi biar bisa diakses dari IP mana-mana. Itu biasanya sering terjadi nih kayak gini. Jadi ketika kita buat aplikasi yang yang server ya yang diakses oleh klien, biasanya kan harus mendefinisikan ininya. Selain sisi VCN, jadi ada dua sisi di sini. Ada sisi aplikasi, ya tidak semua aplikasi ya, tentunya aplikasi server klien. Misalkan dari sisi aplikasi, hostnya juga harus didefinisikan ini biar bisa diakses dari mana-mana. Kemudian dari sisi VCN, VCN-nya itu untuk mengizinkan dunia luar masuk ke instan kita atau masuk ke aplikasi kita. Nah, ini tadi ya untuk tujuannya apa? Ya di sini untuk menerapkan aturan keamanan. Artinya benar-benar di situ dikondisikan setiap request yang masuk, baik itu masuk ke aplikasi atau masuk ke instan yang ada di VCN kita. Oke, itu terkait dengan security rule. Nah, kalau ini sudah tahu lah ya, ada namanya DHCP option. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika kita mengassign atau membuat sebuah IP di laptop, di komputer atau di device, ya kita tidak perlu ngeset satu persatu. Tidak ngeset satu persatu. Biasanya sih eh, apa di access point atau di router-router itu sudah ada ini ya, di HCP server. Jadi ketika request di situ nanti dia bisa mengassign IP. Ini nanti akan secara otomatis
jauh lebih gampang. Ya kalau hanya 1, 2, 3 device nggak masalah. Tapi kalau misalkan nanti sudah banyak, ya keriting ya tangan kita harus ngeset IP satu persatu. Oke. Kecuali kalau ini ya, kalau misalkan server biasanya. Kalau server kan dia hanya satu, nggak ganti-ganti. Ya sebaiknya sih tadi ya, sebaiknya sih kalau misalkan apa server atau database yang menggunakan domain, kalau IP-nya berubah, yang diubah hanya satu di manajemen ininya tadi, manajemen penyedia. Ya kita belinya di mana domainnya, bisa di situ biasanya ada manajemennya, nanti di situ aja yang dikonfigurasi, tidak perlu konfigurasi aplikasinya kita karena aplikasinya kita sudah mengarah ke domain tertentu. Oke, nah ini terkait dengan tadi ya, availability domains and virtual cloud network. Nah misalkan kita eh ini ada dalam satu region yang luas. Ini ada sebuah region yang luas, ada region yang luas. Di sini ada beberapa beberapa subnet ya, beberapa subnet. Ada beberapa subnet di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ini menambahkan eh, ini ya, menambahkan sebuah instance. Ini ditambahkan 1, 2, 3 gitu. Ini masih dalam satu region yang mana ini satu subnet di sini. Ini satu subnet. Kemudian ini subnet yang lain, ini juga. Kemudian ini juga subnet yang lain. Tetapi masih dalam satu VPN. Itu. Tadi kan ada beberapa opsi ya, misalkan sudah beda VPN menggunakan apa, udah beda tapi masih dalam satu region gitu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Berarti antara sini dan sini itu nanti otomatis IP-nya beda ya, segmennya beda karena beda subnetnya. Sini dan sini ya jelas beda, sini dan sini jelas beda lagi. Ini kalau misalnya tidak di konfigurasi ya jelas nggak bisa berkomunikasi karena sudah segmen gitu ya. Harus ada tadi gateway-nya, service gateway-nya seperti itu. Itu ilustrasinya terkait dengan fitur-fitur tadi yang sudah kita diskusikan ya untuk untuk belajar terkait dengan virtual cloud network. Oke, mungkin gitu dulu ya untuk bahannya atau teorinya terkait virtual cloud network. Saya akan coba cek kehadiran dulu deh.